Selamat pagi Bu Nancy, perkenalkan nama saya Kicilia dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil dari pembelajaran matematika mengenai polinomial dengan berupa kesimpulan. Suku banyak atau polinomial merupakan penjumlahan dari satu suku atau lebih dengan variabel berpangkat bilangan bulat non-negatif dari suatu persamaan matematika yang terdiri dari beberapa suku yang masing-masing memiliki pangkat yang berbeda-beda. Maka dari itu, penamaan khusus untuk polinomial tergantung banyaknya suku. Satu suku disebut monomial, dua suku disebut binomial, tiga suku disebut trinomial. Suku banyak atau polinomial berderajat n memiliki bentuk umum yakni a(n) x pangkat n ditambah a(n-1) x pangkat n-1 ditambah a(n-2) x pangkat n-2 ditambah titik-titik tambah a1x tambah a0. Persamaan yang merupakan polinomial antara lain: 1. Terdiri dari bilangan cacah. 2. Berpangkat positif. 3. Tidak mengandung akar. 4. Hanya menggunakan satu variabel. 5. Variabel harus berpangkat bilangan bulat positif dan tidak harus berurutan. Dan yang keenam, koefisien variabel tidak harus sama dan boleh berbentuk pecahan. Beberapa konsep penting dalam materi polinomial antara lain: 1. Derajat polinomial. Derajat polinomial adalah pangkat tertinggi dalam suatu persamaan polinomial. Polinomial dengan derajat pangkat rendah mempunyai nama khusus, yaitu jika polinomial mempunyai derajat 0 disebut polinomial konstan atau konstanta. Derajat 1 disebut polinomial linear. Derajat 2 disebut polinomial kuadratik. Derajat 3 disebut polinomial kubik. Derajat 4 disebut polinomial kuartik. 2. Metode fungsi polinomial dengan cara substitusi dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai x dari pembagi polinomial. Umumnya berbentuk x kurang k atau ax tambah b, sehingga x sama dengan k untuk x kurang k dan x sama dengan min b per a untuk ax tambah b. Maka setelah mendapat nilai dari x dapat disubstitusikan ke dalam persamaan polinomial fx. 3. Operasi pada polinomial. Operasi pada polinomial meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Konsep pada operasi polinomial adalah: a. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara mengelompokkan suku yang memiliki pangkat yang sama. b. Perkalian polinomial dilakukan dengan cara mengalihkan setiap suku dalam satu polinomial dengan setiap suku dengan polinomial lainnya, kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. C. Pembagian polinomial dilakukan dengan cara membagi setiap suku dalam polinomial pembilang dengan suku tertinggi pada polinomial penyebut. Secara umum dapat dituliskan fx sama dengan px dikali hx tambah sx dengan keterangan fx adalah fungsi x, px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, sx adalah sisa bagi. Dalam pembagian polinomial terbagi menjadi 3 bentuk pembagian polinomial, yaitu: 1. Pembagian polinomial dengan cara bersusun untuk pembagi x kurang k, ax tambah b, dan ax kuadrat tambah bx tambah c. 2. Pembagian polinomial dengan cara Horner untuk pembagi x kurang k, ax tambah b, ax kuadrat tambah bx tambah c. 3. Pembagian polinomial dengan cara Horner-Kino adalah pembagian yang dapat digunakan ketika pembagi polinomial berderajat di atas 2. 4. Kesamaan polinomial. Kesamaan polinomial dapat diekspresikan dalam bentuk sebagai berikut: fx ekuivalen gx, di mana fx dan gx adalah dua polinomial yang sama. Sebagai contoh, berikut adalah kesamaan polinomial: x kuadrat tambah 2x tambah 1 ekuivalen x tambah 1 dikuadratkan. Kesamaan polinomial seperti ini dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan eliminasi dan substitusi polinomial, serta menyelesaikan persamaan yang dihasilkan. 5. Teorema sisa. Teorema sisa adalah suatu metode untuk menghitung sisa pembagian suatu polinomial dengan polinomial lainnya. Rumus pada teorema sisa adalah
fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx adalah polinomial yang akan dibagi, hx adalah hasil pembagian, px adalah polinomial pembagi, dan sx adalah sisa dari hasil pembagian. Teorema sisa terbagi menjadi 3. 1. Teorema sisa 1. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi x dikurang k, maka sisa dari pembagiannya adalah sx sama dengan fk. 2. Teorema sisa yang kedua. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi ax kurang b, maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan fb per a. Dan sebaliknya, jika suku banyak fx berderajat n dibagi ax sama b, maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan f min b per a. 3. Teorema sisa yang ketiga. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi x kurang h1, x kurang h2, maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan rx tambah s, dengan fa sama dengan ra tambah s, dan fb sama dengan rb tambah s. 6. Teorema faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak atau polinomial. Teorema faktor terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, teorema faktor untuk membagi x kurang k. Misalkan px suku banyak mempunyai faktor x kurang k jika dan hanya jika pk sama dengan 0. 2. Teorema faktor untuk membagi ax tambah b. Misalkan px suku banyak mempunyai faktor ax tambah b jika dan hanya jika p min b per a sama dengan 0. 7. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Dalam akar-akar persamaan polinomial terdapat akar-akar persamaan identik dengan faktor jika x sama dengan p akar suatu persamaan, maka x kurang p merupakan faktor dari persamaan tersebut. Selain itu, dalam menentukan akar dari persamaan polinomial dapat digunakan rumus yakni x sama dengan faktor konstanta per faktor koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi. 8. Teorema Vieta. Persamaan kuadrat. Misal x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka berlaku x1 tambah x2 sama dengan min b per a. 2. x1 x2 sama dengan c per a. Persamaan kubik. Misal x1, x2, dan x3 adalah akar-akar persamaan kubik. ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d sama dengan 0. Maka berlaku 1. x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a. 2. x1, x2 tambah x1, x3 tambah x2, x3 sama dengan c per a. 3. x1, x2, x3 sama dengan min d per a. Persamaan kuartik. Misal x1, x2, x3, dan x4 adalah akar-akar persamaan kuartik. ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah s sama dengan 0. Maka berlaku 1. x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan min b per a. 2. x1, x2 tambah x1, x3 tambah x1, x4 tambah x2, x3 tambah titik-titik sama dengan c per a. 3. x1, x2, x3 tambah x1, x2, x4 tambah x1, x3, x4 tambah x2, x3, x4 sama dengan min d per a. 4. x1, x2, x3, x4 sama dengan e per a. 9. Contoh penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-harinya dalam memprediksi pertumbuhan populasi. Untuk memperkirakan biaya renovasi, modelkan gerak benda atau gaya gravitasi, memodelkan harga saham atau pasar properti.